yang unik lagi adalah di sinilah kadang banyak sekali anak-anak gimbal yang dipercaya sebagai anak bajang atau titisan Dewa Siwa tadi. Ya, bahwa di Indonesia ini, di Jawa Tengah, di Dieng ini ada sesuatu kegiatan yang menyatukan antara budaya benda dan non-benda. Dulu Dieng ini yang dikenal dengan tempat dewa atau kahyangan itu ada yang mengatakan dulu lebih indah dari sekarang. Ada beberapa tempat-tempat yang sudah hilang. Semasa kecil saya masih agak ingat ada Telaga Wiwi di utara desa, ada beberapa danau yang sekarang terkena sedimentasi dan hilang. Pemirsa Pro 3 Siniar dimanapun Anda berada, saat ini saya Tomo Hakim sedang berada di dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dieng ini memang terkenal sebagai salah satu lokasi di Indonesia yang memiliki banyak sekali keunikan dan juga spot-spot pariwisata serta kebudayaan yang sangat menarik. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kebudayaan di Dieng, pariwisata dan segala hal termasuk dengan Dieng, saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata Dieng, Mas Alif Fauzi. Apa kabar, Mas Alif? Ya, alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya ini ke tempat yang sangat istimewa sekali ini, Mas Alif, di Rumah Budaya Dieng ya, Mas Alif ya? Rumah Budaya Dieng. Ya, mungkin sedikit bisa diceritakan dengan Rumah Budaya Dieng ini seperti apa, Mas Alif? Iya, sebetulnya Rumah Budaya Dieng ini saya buat sebagai contoh sebenarnya karena dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan ada 3 aspek penting dalam pengembangan tersebut, yaitu sosial budaya, sosial masyarakat, pelestarian budaya dan pelestarian lingkungan. Dieng dengan segala kelebihannya, dengan amanah yang diberikan oleh Maha Kuasa, ini tentu masyarakat harus kembali bertanggung jawab dalam konsep keberlanjutan, di mana konservasi lingkungan dan budaya ini menjadi penting karena apalagi dengan kita mempunyai konsep juga pariwisata berbasis masyarakat, maka harapan kita adalah masyarakat tetap mengangkat budaya dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan. Dan Rumah Budaya ini tentu sebagai contoh karena di bawah, di akar rumput di masyarakat, saya sebagai fasilitator pengembangan pariwisata di Dieng, tentu tidak hanya mengajak saja tetapi harus mencontohi. Sehingga disinilah saya mengambil satu inisiatif di mana saya membangun Rumah Budaya ini sebagai contoh replika, sebagai edukasi kepada masyarakat dan wisatawan yang akan hadir bahwa beginilah contoh Dieng tempo dulu, di mana alhamdulillah saya dapat beberapa dokumentasi foto Dieng, rumah Dieng dari Tropen Museum Belanda, dan coba saya angkat kembali sebagai pembelajaran secara internal dan eksternal tadi. Dan tentu di sini beberapa kegiatan contoh pembelajaran budaya. Kadang dulu pernah kami adakan pencukuran anak gimbal di sini, juga gelaran seni tradisi, ada tari topeng dan yang lain-lain di area Rumah Budaya ini kita selenggarakan seperti itu, Mas. Nah, kalau bicara mengenai budaya sendiri, Dieng ini kan juga tadi sempat Mas Alif sampaikan ada yang terkenal itu yang saya tahu nih ya. Mohon maaf kalau saya salah dan tolong ditambahkan kalau misalkan ada kekurangan. Anak gimbal itu salah satunya, dan candi seperti yang ada di belakang kita ini ya, Mas Alif ya. Ini adalah Candi Arjuna. Ini mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa Pro 3 Siniar ini mengenai budaya yang ada di Dieng ini sebenarnya seperti apa sih? Lebih mengerucut atau lebih ke arah mana sih sebenarnya kebudayaan di Dieng ini, Mas Alif? Baik, kita bersyukur bahwa Dieng dikaruniai banyak potensi secara alam, budaya, dan beberapa kreatif masyarakat untuk buatan. Tapi berbicara budaya, inilah target atau misi kami, di mana memang budaya ini harus kita pegang, karena memang budaya ini menjadi istilahnya yang harus kita sampaikan kepada semuanya, bahwa kita punya ciri khas yang unik. Dan berbicara budaya Dieng, maka saya harus berbicara tentang Dieng dulu, di mana Dieng berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu dari 2 suku kata, Dei dan Hyang. Dei yang berarti tempat yang tinggi, Hyang yang berarti dewa. Jadi ada yang mengatakan nenek moyang kami menganggap Dieng adalah tempat suci, tempat roh-roh suci, yang dimana memang disinilah tempat dewa. Sehingga pada waktu itu mungkin beliau menamakan Dieng, Dei Hyang, tempat tinggi, tempatnya dewa, tanda kutip adalah Dewa Siwa. Kalau di Jawa
mungkin lebih dikenal dengan Bathara Guru, Dewa Siwa. Tapi yang unik adalah bahwa Dewa Siwa ini, saya pernah melihat beberapa gambaran di India bahwa Dewa Siwa itu gimbal atau gembel. Nah, yang unik lagi adalah di sinilah kadang banyak sekali anak-anak gimbal yang dipercaya sebagai anak bajang atau titisan Dewa Siwa tadi. Ya. Dan mengapa saya mengangkat budaya itu? Tentu ini adalah bagian daripada ya rasa syukur kami bahwa ada sesuatu yang baik dititipkan oleh nenek moyang, bahwa tempat yang indah ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, dan harus kita manfaatkan dengan benar sehingga bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Anak gimbal sendiri tadi selain yang saya ceritakan, di Dieng juga dipercaya sebagai keturunan dari pendiri desa Dieng, yaitu Ki Tumenggung Kolodite, Ki Ageng Kolodite atau Ki Ageng Kiai Kolodite. Di mana Kolodite itu ada yang mengatakan sebetulnya beliau adalah Maharsi yang di era... Maharsi itu apa kalau boleh tahu? Maharsi adalah Brahmana. Brahmana Hindu yang di era Demak setelah Mojopahit berganti kuasaannya, beliau mengikuti ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo atau beliau masuk Islam, walaupun pada waktu itu disampaikan banyak para pengikutnya yang lebih baik keluar dari Dieng karena tidak mau mengikuti yang baru menuju ke arah timur. Dan pada waktu itu Kiai Kolodite bersama istrinya Nyai Roro Ronci punya anak yang berambut gimbal, dan disitulah Kiai Kolodite membuka Dieng untuk umum. Awalnya Dieng sebagai tempat suci hanya boleh didiami oleh para Brahman dan para kesatria. Tetapi di era Kiai Kolodite dibuka untuk umum dan diubah menjadi desa Dieng. Dan di situ memang masih juga diadakan beberapa kegiatan. Ketika orang yang punya anak berambut gimbal, maka ada beberapa yang harus disyukuri dan harus diikuti. Ketika anak gimbal itu nanti berambut gimbal, maka memang orang tua harus menerima dan harus menyukuri, karena memang anaknya pasti akan punya sedikit perilaku yang berbeda. Salah satunya adalah dia mungkin lebih aktif, tenaganya lebih berbeda, keberaniannya lebih besar, tetapi nanti di tahun tertentu biasanya ketika sudah nalar atau anak itu sudah mengatakan yang sesuai, akan ada permintaan. Dan disitulah baru boleh dicukur rambut gimbal itu dengan beberapa rangkaian kegiatan, dimulai dengan ada napak tilas budaya, di mana napak tilas adalah anak gimbal atau orang tuanya bersama para pemangku adat ini harus berkunjung ke tempat-tempat yang bermanfaat. Seperti ke mata air, ke makam juga, makam leluhur, dan tempat-tempat seperti yang dijadikan objek wisata di Dieng, ada candi, kawah, dan lain-lain. Seperti itu, dan rangkaiannya setelah itu nanti ada tasyakuran, setelah itu dilanjut dengan kirab budaya. Kirab budaya ini anak gimbal itu diarak keliling desa atau keliling Dieng, yang karena itu bagaimanapun ini adalah anak yang memberikan berkah yang luar biasa, sehingga diarak oleh para pemangku adat, tokoh masyarakat, dan diiringi dengan kesenian tradisional. Diarak dengan kereta kuda, atau sekarang alhamdulillah ada kereta kencana juga, sampai ke tempat prosesi di dekat candi, yaitu diawali dengan penjamasan atau penyucian. Setelah itu ada pencukuran di candi yang ada di belakang kita, dan ini yang unik karena mengapa adanya di Dieng, karena tadi saya sampaikan bahwa Candi Dieng ada yang mengatakan sebetulnya adalah candi-candi Siwa sebelum berubah namanya banyak, dan disitulah kita angkat sebagai konservasi antara budaya benda dan non benda, tangible dan intangible, yang ini menjadi hal luar biasa yang kita kenalkan kepada masyarakat umum, bahkan harapan kita sampai internasional ya, bahwa di Indonesia ini, di Jawa Tengah, di Dieng ini ada sesuatu kegiatan yang menyatukan antara budaya benda dan non benda, pencukuran anak gimbal di situ. Di mana setelah pencukuran selesai nanti akan diadakan ngalap berkah dan pelarungan rambut anak gimbal, di mana pelarungan rambut anak gimbal itu biasanya dilarung ke sungai yang menuju laut selatan, karena pada waktu itu penghargaan juga dengan alam, bahwa di dunia ini juga didiami oleh yang kelihatan dan tidak kelihatan, sehingga memang ini tidak menyembah tetapi lebih menghargai yang lain, seperti itu. Nah,
Kalau berbicara mengenai anak gimbal ini kan bisa dibilang mereka mendapat spesialisasi atau bisa mendapatkan kekhususan. Nah, sebenarnya ada nggak sih Mas Alif ketika mereka merasa berbeda dengan anak-anak lain, mereka merasa down dan lain sebagainya, sempat ada juga stigma-stigma negatif terhadap mereka, dan Mas Alif bagaimana mungkin mencoba untuk mengubah stigma-stigma itu, Mas Alif? Sebetulnya secara karakter anak itu merasa mungkin biasa ya, anak-anak bertemu dengan anak-anak yang lain. Kalau di kampung saya ini ada yang berambut gimbal dan tidak berambut gimbal, itu dari saya kecil biasa berhubungan atau bermain bersama. Tetapi ketika dulu sebelum saya aktif di pengembangan Dieng, saya sempat agak sedikit down atau kecewa juga sebagai orang Dieng. Karena sempat ada cerita bahwa gimbal ini kutukan. Jadi semacam kok ini ya, ada semacam diskriminasi kepada anak gimbal. Bahkan ada satu cerita yang di Kawas Kidang mengatakan bahwa anak-anak gimbal ini bagian daripada kutukan tadi. Nah, ini kan sangat tidak enak banget. Maka disitulah saya sebagai orang Dieng asli dan para sesepuh menunjukkan bahwa anak gimbal itu bukan kutukan, tetapi apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ini adalah keberkahan. Dan sekarang kita buktikan adanya anak gimbal ini berdampak luar biasa. Saya punya event namanya Dieng Culture Festival. Festival tahunan, budaya, setiap tahun kita adakan, mungkin setelah ini akan 2 tahun lah ya, karena sudah semakin dikenal. Dan disinilah kita bisa menunjukkan adanya kegiatan pencukuran anak gimbal bisa mendatangkan banyak wisatawan yang datang, yang berdampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Karena event itu menjadi satu daya tarik yang luar biasa, yang unik kan. Dan pada akhirnya kita melihat sendiri dampak daripada adanya anak gimbal, pencukuran ini. Wisatawan yang datang bisa mengeluarkan pengeluaran yang berdampak pada ekonomi. Mereka menginap di Dieng dengan homestay, dengan bahan mungkin karena tidak cukup membuat tenda camping. Mereka memberi oleh-oleh, makanan khas, memakai guide Dieng dan lain-lain yang mulai saya kembangkan melalui Pokdaris, yaitu kelompok sadar wisata. Kita tunjukkan bahwa inilah anak gimbal bukan kutukan, bukan mara bahaya, tetapi adalah keberkahan, seperti itu. Karena kalau kutukan itu pintu biasanya, Mas. Ketukan. Oh iya, mungkin itu ketukan aja. Setuju kalau itu ketukan menjadi awal kemanfaatan buat masyarakat. Nah, disapuin ternyata. Keren nih Mas Alif nih, bisa nyapuin nih. Nah, kalau berbicara mengenai Mas Alif sendiri, dari tahun berapa sih Mas sebenarnya berkecimpung di dunia pariwisata ini, Mas? Dan apa yang bikin Mas Alif ini tertarik untuk mencoba mengembangkan pariwisata di Dieng ini, Mas Alif? Jadi ini tidak lepas dari saya orang Dieng, orang tua saya Dieng, dan saya merasa bertanggung jawab untuk Dieng. Tadi berbicara sustainable development atau keberlanjutan ya. Jadi tentu saya merasakan dalam filosofi Jawa ternyata sama. Di filosofi Jawa itu ada kata yang mengatakan bahwa urip koyong mampir ngombe. Artinya, Mas? Hidup seperti orang mampir minum. Jadi hidup ini sebentar sekali. Jadi sama nanti ketika kita mampir ke saudara, kita sudah minum selesai, maka harus berpulang. Maka disitulah saya mendapatkan banyak petuah-petuah Jawa, karena saya orang Jawa ya, petuah Kanjeng Sunan Kalijogo yang ditransformasi melalui almarhum orang tua saya, mengatakan bahwa dadi wong kang migunani tumraping liyan. Jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Dan kalau di pesantren saya mendapatkan kharinas anfusahum linas. Sebagus-bagusnya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Disitulah secara spiritual saya harus memberikan satu yang bermakna dalam hidup saya, yaitu saya tidak hanya mungkin mencari kesenangan di dunia untuk pribadi, tetapi saya harus bermanfaat untuk orang lain, dan semoga orang lain tanda kutip sampai keberlanjutan anak cucu saya. Karena saya pernah merasakan sekali, saya tidak menyalahkan pada generasi sebelum saya. Dulu Dieng ini yang dikenal dengan tempat dewa atau kahyangan itu, ada yang mengatakan dulu lebih indah dari sekarang. Ada beberapa tempat-tempat yang sudah hilang
semasa kecil saya masih agak ingat ada Telaga Wiwi di utara desa, ada beberapa danau yang sekarang terkena sedimentasi dan hilang. Ada beberapa tempat-tempat yang dulu dianggap, bahkan dulu dianggap angker atau sakral, ini sekarang hilang. Jadi itu tinggal cerita, dan tentu saya tidak ingin sesuatu yang sama ketika saya hanya mendapat cerita dari orang tua. Dulu tempat ini indah banget, Gangsiran Aswotomo itu dulu orang Dieng dulu membawa kuda aja bisa masuk ke dalam Gangsiran Aswotomo. Sekarang tertutup. Gangsiran Aswotomo di sana ada tulisan Dieng Banjarnegara. Nah, itu depannya ada Gangsiran Aswotomo, lubang Aswotomo. Itu yang dulu orang sama bawa kuda aja bisa masuk. Sekarang sudah steril, tertutup. Ini kan hal yang tentu saya tidak ingin anak cucu saya nanti banyak tinggal cerita tentang, oh sekarang sudah tidak ada yang seperti itu. Oh ya, ini salah satu. Apa ini Mas? Waduh, ini benar-benar disuguhi ini kita. Yang lain sana aja Mas. Nah ini udah cukup. Oke. Ya. Siap. Waduh, terima kasih. Jadi ini, seperti Mas itu, Alif. sehingga ketika berpikir bahwa saya harus bermanfaat untuk orang lain, maka disitulah awalnya saya mendapatkan dinamika hidup di mana awalnya saya tidak aktif lah di apapun. Tiba-tiba saya masuk dalam organisasi Karang Taruna. Jadi 2003 saya masuk menjadi ketua 2, dan 2005 saya harus mengganti ketua 1 yang mengundurkan diri, dan melihat tadi, merasakan sekali banyak kemunduran Dieng. Satu dari lingkungan, isu nasional kerusakan alam Dieng, kurangnya penciptaan lapangan kerja, sehingga banyak pemuda saya yang mungkin kurang kegiatan dan berbuat yang negatif. Disitulah akhirnya saya ya? terpanggil bahwa mungkin inilah amanah ketika saya menjadi ketua pemuda, saya harus membuat sesuatu yang bisa saya lakukan. Dan saya mulai melihat potensi Dieng yang saya syukuri ini harus bermanfaat untuk masyarakat. Saya sebagai fasilitator, saya membuat Pok Darwis, kelompok sadar wisata, yang pada waktu itu menjadi bagian fasilitator pendampingan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism, di mana memang pada waktu itu perjalanannya cukup panjang. Mengembangkan pariwisata itu tidak mudah, apalagi daerah dingin dengan latar belakang agama yang pada waktu itu lumayan tinggi, karena sekarang juga walaupun peninggalan Hindu, tetapi agama Islam ini menjadi agama terbesar di Dieng. 99,8% masyarakat Dieng beragama Muslim. Dan ketika saya membangun pariwisata, masyarakat takut. Karena? Jadi takut pariwisata mengubah hal-hal yang jelek. Apalagi daerah dingin, mohon maaf nanti muncul hiburan malam dan lain-lain. Tetapi dengan konsep community based tadi, maka masyarakat ini menjadi subjek atau objek, sehingga sebagai objek maka bisa menentukan arah konsep pengembangan Dieng, sehingga di sekarang walaupun Dieng berkembang luar biasa, hal-hal yang ditakutkan tidak terjadi. Tetapi dalam perjalanannya kembali saya merasakan banyak tantangan, karena sebelumnya masyarakat yang notabene latar belakangnya petani, dengan menanam sampai panen menjual hasil pertaniannya, masyarakat kita ajak untuk mulai berwirausaha di bidang mikro kecil menengah UMKM kan, yang pada waktu itu saya mendampingi beberapa UMKM, mendampingi pemberdayaan pemuda untuk menjadi guide lokal, membuat rumah masyarakat menjadi akomodasi. Ini tidak mudah, karena salah satunya yang saya rasakan adalah ketika dulu saya mendampingi UMKM makanan, di mana ketika makanan sudah dibuat, karena wisatawannya belum banyak, bahkan tidak ada, kadang makanannya sampai busuk Mas. Dan saya dikatakan, saya membuat program katanya tu teko, sik tuku ora teko-teko, sik teko ora gelem tuku. Yang artinya lagi Mas? Yang artinya yang beli tidak datang-datang, kalaupun ada yang datang tidak mau beli. Dan inilah satu konsep pengembangan pariwisata yang harus dilakukan oleh teman-teman yang lain yang mau mengembangkan. Sempat ini nggak Mas, dapat statement seperti itu, sempat ngerasa aduh drop atau gimana? Tentu secara manusiawi down juga ya. Jadi tapi saya harus bertanggung jawabkan, saya harus punya target, saya harus buktikan, karena saya melihat kalau daerah pariwisata sudah jadi. Waktu itu saya melihat yang dekat aja lah, belum sampai Bali, melihat Jogja,
Borobudur yang dari dulu udah menjadi tujuan wisata ya. Di sana kan orang jualan bakpia laku, pemuda yang bercerita menjadi guide juga menjadi pekerjaan, oleh-oleh yang lain, souvenir, rumah makan. Kapan ya itulah? Tentu pasti ada solusinya. Maka di situ saya membuat konsep promosi melalui event. Oh, okay. Nah, event pertama saat itu apa? DCF tadi atau bukan? Iya, jadi dulu saya buat dengan berbagai macam sebetulnya. Di 2008 saya sebagai ketua pemuda, saya minta kegiatan awal untuk latihan juga, yaitu Ketua Panitia HUT RI, yang di situ mulai saya kembangkan konsep pertunjukannya adalah bisa menjadi pertunjukan daya tarik wisata. Jadi waktu itu saya mulai membuat konsep ada lomba tetapi menarik, yaitu lomba tari tradisi, ada lomba pembuatan makanan khas, itu dengan nama Gebiar Budaya Dieng, ada Dieng Expo dan lain-lain. Dan alhamdulillah pada 2010 kami mengangkat dengan nama Dieng Culture Festival. Walaupun sempat juga ada tantangan luar biasa. Apa tuh, Mas? Ya, karena Dieng Culture Festival yang mengangkat budaya seperti itu, beberapa mungkin masyarakat yang belum tahu sebenarnya ada yang mengatakan adanya Mas Halid pernah di pesantren kok mengangkat temu serikan. Itulah tantangan yang banyak yang saya terima di dalam perjalanan saya, tetapi insya Allah karena innamal a'malu binniyat, niat saya baik, yang Maha Kuasa akan menunjukkan kebaikan, dan pada akhirnya sekarang semua merasakan seperti itu. Nah, supportnya ini dari mana aja, Mas? Selain dari masyarakat, tentu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, provinsi dan lain sebagainya, atau dari swasta kah? Betul. Jadi alhamdulillah ketika saya menjadi fasilitator, secara pribadi saya mendapatkan peningkatan kapasitas pendamping masyarakat. Awal mulanya saya ditunjuk sebagai BDS. Jadi di Jawa Tengah ini ada program Regional Economic Development, di mana Jawa Tengah didukung oleh Bappenas dan beberapa negara donor itu ingin mengangkat konsep pengembangan ekonomi regional Jawa Tengah di tahun 2005-2004, dan ketika saya aktif, saya ditarik menjadi salah satu BDS-nya, Business Development Services, atau fasilitator pendamping usaha masyarakat, di mana saya mendapatkan beberapa pelatihan, Mas. Salah satunya adalah bagaimana memanage pengembangan ekonomi lokal dengan konsep pengembangan ekonomi partisipatif. Di mana memang berbicara pariwisata yang paling pas adalah konsep community based tourism tadi, pariwisata berbasis masyarakat, yang merupakan satu konsep di bawah konsep STD atau Sustainable Tourism Development, pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dan di situ saya mendapatkan banyak ilmu gratis dari pemerintah. Jadi saya dilatih bagaimana membuat menghitung kekuatan internal, menganalisis pasar, bagaimana kita membangun jejaring networking, dan bagaimana kita mulai menghitung investasi permodalan. Dan tentu disitulah ketika saya tadi sudah melihat ada 9 pilar yang harus saya kuatkan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Ada atraksi, accessibility, amenity yang kita kembangkan. Ada branding, advertising, selling melalui event yang mulai kita jual. Ada bagaimana kita harus mengangkat masyarakat, mengajak masyarakat untuk sadar wisata, setiap tahun harus naik, meningkatkan SDM-nya, sehingga dan harus mendukung industri berkembang di sini. Ini yang saya kuatkan. Setelah itu kita harus melihat pasarnya yang pas untuk Dieng itu siapa. Baru setelah itu disitulah kita harus melakukan networking, kerjasama. Jadi saya berterima kasih sekali. Yang pertama tentu saya didukung oleh konsep kerjasama pentahelik. Ada akademisi, bisnis, government, community, dan media yang membuat Dieng seperti ini. Yang pertama akademisi, tentu saya tidak bisa melupakan Pusat Studi Pariwisata UGM bersama Universitas saya yang menyusul, mendukung ketika membantu saya untuk menganalisis Dieng, dan pada akhirnya mereka juga memberikan kajian-kajian. Yang selanjutnya pelaku bisnis. Jadi saya didukung juga para biro wisata, perhotelan di kota, dan tentu juga CSR seperti PT Geothermal Energi yang menjadi salah satu potensi lain Dieng, yaitu geothermal juga mendukung program kami, dan juga program Bank Indonesia yang selalu mendukung kami. Bahkan ada sekretariat yang baru, dulu sekretariat kami ini selalu
berpindah-pindah, numpang, kadang diusir ya. Sampai akhirnya pernah di Rumah Budaya dan sekarang kami didukung oleh Bank Indonesia dengan luar biasa sekretariatnya, sangat mewah dengan ada beberapa ruangan termasuk ada tempat meeting, ada tempat menginap dan juga untuk produk UMKM-nya. Di mana itu Mas sekarang? Ada di pintu masuk Candi Arjuna, nanti bisa dilihat. Siap. Selanjutnya ada community. Tentu saya alhamdulillah bisa mengajak semua komunitas di Dieng untuk mendukung pariwisata. Yeah. Tantangan-tantangan tadi itu bagian daripada tantangan komunitas lain. Jadi mengembangkan komunitas pariwisata dan budaya ini kita juga harus memberikan masukan kepada komunitas keagamaan, komunitas olahraga, komunitas pemuda, masyarakat, pertanian, bahwa tujuan kita ini akan bermanfaat kepada semuanya. Sebagaimana contoh komunitas agama yang dulu menentang, sekarang kita bisa bekerja sama. Salah satunya ketika ekonomi berkembang sekitar 5-6 tahun kami membuat Lazis di Dieng Kulon. Lazis itu dengan ekonomi yang maju, maka Lazis di Dieng Kulon ini alhamdulillah mendapatkan pemasukan yang luar biasa dari masyarakat yang beramal, memberikan zakat mal dan amal jariah. Pendapatannya 1 tahun di kampung saya ini hampir 500 juta. Yang tentu itu bisa kita arahkan kepada sabilillah, para ustadzah, guru ngaji. Dan pada akhirnya komunitas keagamaan sangat mendapatkan ekonomi masyarakat berkembang, ada lazis, para ustadz kesejahteraannya ditambahi. Akhirnya endingnya di Dieng ini walaupun hanya TPQ kecil, tetapi setiap tahun bisa melahirkan para anak-anak yang bisa hafiz 30 juz. Ini ditunjukkan. Selain itu juga ke olahraga, kita dukung lagi. Setiap kegiatan seperti Dieng Culture Festival, tentu kita juga ada sebagian kita arahkan untuk keolahragaan yang pembenahan area olahraga dan lain-lain. Jadi disinilah konsep community yang akhirnya mereka juga mendapatkan bahwa pariwisata ini tidak menghancurkan mereka, tetapi juga mendukung mereka, termasuk pertanian yang ditakutkan nanti berimbas. Enggak, justru pertaniannya menjadi nilai lebih. Saya berharap pertanian Dieng tetap berjalan, tetapi nanti akan di-upgrade menjadi pertanian yang lebih ramah lingkungan. Jadi saya punya program di Dieng ini Live in Desa Wisata. Live in Desa Wisata ini mengajak anak-anak sekolah untuk melihat living culture, kehidupan masyarakat Dieng, salah satunya juga ke kebun. Kita kenalkan, ini mungkin anak Jakarta yang biasa makan kentang ya, lebih kentang, pasti belum tahu. Sekarang makan telo gitu Mas ya? Enggak. Ya, maksudnya seperti apa sih tumbuhannya, bagaimana nanamnya, bagaimana panennya, ya kita ajak ke situ Mas. Termasuk carica. Carica ini mungkin banyak yang belum tahu, carica itu apa sih? Saya pikir dari Madura Mas, carica. Nah ini kita ajak semuanya. Nah ini akhirnya berdampak pada komunitas pertanian juga mendapatkan dampaknya. Yang terakhir adalah tadi ya, kerjasama dengan teman-teman media. Jadi saya terima kasih sekali kepada semua media. Dieng tidak akan seperti ini kalau tidak dibantu oleh teman-teman media untuk dikenalkan kepada halayak umum, bahkan sampai internasional. Awalnya melalui event, saya selalu didukung banyak media nasional dan internasional mengekspos Dieng. Dan inilah tadi yang kita tunjukkan. Setelah Dieng dikenal, maka akan banyak yang Dieng. Dan di situ pasti akan membeli. Jadi kata-kata dulu tadi yang saya sampaikan, tuh teko, si tuku ora teko-teko, si teko ora gelem tuku, sekarang yang datang semakin banyak. Dan yang datang pasti beli. Nah inilah yang konsep saya, bahwa semuanya kalau kita berproses dengan benar akan sampai pada masanya. Selanjutnya bagaimana kita bekerjasama dengan perbankan. Konsep community based tourism, maka kita mengarahkan pada pengembangan amenitas. Ini sebisa mungkin dimaksimalkan oleh masyarakat. Semacam saya sendiri memberikan contoh membuat rumah budaya. Banyak penginapan itu semua diinvestasikan oleh masyarakat. Jadi pengelolanya langsung masyarakat gitu. Kita mencoba untuk investor adalah masyarakat sendiri. Karena saya berpikir bahwa masyarakat pasti akan berpikir walaupun tidak maksimal, mereka akan berpikir termasuk kemanfaatan dan keburukan untuk Dieng. Berbeda, mohon maaf kalau nanti ditakutkan kalau investasinya kebanyakan dari luar, kadang tidak melihat sosial yang maksimal. Kearifan lokalnya hilang. Nah, disitulah investasi kita bersama dengan perbankan. Ada di sini alhamdulillah muncul luar biasa, ada BRI, BNI, Mandiri melalui program Kurnia, termasuk saya pribadi nasabah juga memberikan contoh, ini didukung untuk pengembangan ekonominya. Nah,
Jadi itu yang saya dapatkan ketika saya menjadi pendamping pengembangan usaha masyarakat untuk community based tourism. Tadi kan Mas Alif bilang juga kalau penginapan ini kebanyakan homestay. Jadi dalam artian kami atau para wisatawan ini yang hadir itu akan menginap di rumah warga, seperti itu Mas. Nah pertanyaan selanjutnya Mas, nah warganya nginep di mana Mas? Kalau rumahnya itu ditempatin sama wisatawan. Sebetulnya awalnya konsep homestay adalah rumah masyarakat yang sebagian kamarnya dibuka untuk difasilitkan kepada turis. Wisatawan. Nah awalnya homestay di Dieng ini, mohon maaf, termasuk rumah saya pribadi sebetulnya. Ada interaksi di dalam rumah, kita kenalkan budaya. Tetapi seiring berkembangnya, Kementerian Pariwisata juga mengangkat untuk pengembangan homestay melalui rumah wisata. Karena tentu berpikir bahwa usaha mikro, homestay itu usaha mikro ya, ini berkembang menjadi usaha menengah dan selanjutnya menjadi industri juga nantinya. Maka ada konsep rumah wisata di mana homestay bisa dibuat menjadi untuk menambah kapasitas ya, ketika sudah banyak warga ini bisa membuat homestay yang lebih menarik seperti rumah budaya dan sekarang banyak di Dieng ini seperti itu. Oh, jadi, saya pikir karena rumahnya dipakai mereka ngungsi dulu sementara gitu loh Mas. Ya, kalau yang di rumah satu rumah Mas, ada interaksi. Makanya saya juga banyak yang menginap di rumah saya, termasuk mantan Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno juga pernah nginap di rumah saya. Kita tidur satu rumah. Seperti itu, dan ada interaksi, kita sarapan bareng dan lain-lain. Jadi memang benar-benar merasakan apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu ya? Iya, dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah agama kita menyarankan bahwa kita disarankan untuk banyak saudara, sehingga tali silaturahmi makin semakin banyak, dan silaturahmi ini akan membuka jalan rezeki. Dan salah satunya itu banyak wisatawan yang harus kita anggap sebagai saudara kita, bersilaturahmi, memberikan rezeki. Walaupun saya sampaikan, rezeki jangan selalu kita nilai secara materi saja, bahkan secara ilmu pengetahuan. Saya sendiri menyampaikan, saya pernah beberapa kali diinepi oleh para tokoh. Salah satunya kalau tokoh ilmu ya, itu saya pernah diinepi oleh Profesor Itio dari University Kyushu University. Dia ahli geothermal. Maka beliau dulu ada program di Indonesia, 3 tahun di Indonesia, setiap tahun salah satu geothermal yang diteliti di Dieng menginap di rumah saya 1 tahun, kadang 5 sampai 7 hari, dan saya berinteraksi menjadi saudara, saya bercerita, dan beliau menyampaikan pembelajaran tentang geothermal misalnya. Coba kalau saya hitung, saya mendatangkan beliau dari Jepang, mungkin beli tiketnya aja tidak mampu. Udah bisa kelihatan Mas. Belum yang lain. Betul. Ada beberapa tokoh-tokoh, saya pernah diinepi beberapa dosen-dosen dari berbagai latar. Saya banyak belajar dari situ. Jadi saya mendapatkan banyak learning dari pengunjung. Karena tadi filosofinya, ternyata silaturahmi itu bisa membuka jalan rezeki, bisa membuka ekonomi, ilmu pengetahuan, bahkan panjang umur juga ya harapan kita. Seperti itu Mas. Berarti belajar bahasa Jepang juga gitu Mas? Ya ada juga sih, hanya karena beliau ada pendamping juga. Nanti ada foto-fotonya lah. Siap. Nah ini apa ini Mas, kalau boleh tahu ini Mas? Oh ya, mohon maaf, ini ada teh sangrai. Jadi di Dieng ini sebetulnya ada teh yang sudah tidak begitu banyak, karena teh sangrai ini sekarang hanya sebagai tumbang seharian. Jadi ini disangrai Mas, dan mengambil yang paling atas ya pucuknya. Dan ini ada keripik kentang. Ini UMKM juga, produk UMKM juga? UMKM. Mungkin nanti bisa berkunjung di Dieng. Banyak UMKM, selain membuat keripik kentang, ada UMKM lain, ada namanya yang buat ginseng Dieng juga, Purwoceng, ada yang membuat carica dan yang lain. Ini yang dulu awal saya damping. Atau mau dicoba Mas? Alhamdulillah, itu yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Silakan Mas. Loh, kok jadi saya yang nawarin? Ini adalah teh sangrai. Wah. Ini hanya tumbuh di Dieng atau memang dikembangkan di Dieng, Mas? Tidak sih Mas, sebetulnya ini ya izin saya minum, ya, Mas? Di daerah lain mungkin juga ada di daerah pegunungan, tapi ini teh gunung. Jadi kalau saya pernah ke Jepang atau saya melihat di Cina, makanya teh ini menjadi bagian daripada minuman kesehatan juga kan. Ada rasa-rasa ginsengnya ya Mas ya? Kalau nggak salah, atau lidah saya yang terlalu banyak Purwoceng? Ya mungkin ya. Tapi intinya itu, katanya bisa menambah awet muda gitu ya. Waduh, pas berarti Mas saya Pak ya. Dan walaupun tidak pakai gula, ini agak manis. Iya. Saya suka. Ya. Seperti salah satu iklan ya.
ada manis-manisnya. Iya. Tapi bukan sponsor. Ini UMKM, no, pemirsa. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai pariwisata, bagaimana Mas Alif ini melakukan berbagai banyak hal, tentunya kan pasti ada apresiasi dong, Mas. Baik dari pemerintah, daerah mungkin, kabupaten atau mungkin dari provinsi atau pusat. Apa aja sih, Mas, kalau boleh diinfoin kepada masyarakat atau kepada pendengar penyiar pemirsa Siniar Pro 3, penghargaan sudah sampai level mana yang sudah Mas Alif dapatkan? Ya, berbicara penghargaan sebenarnya bukan yang kami kejar sebenarnya, saya dan teman-teman kejar, tetapi alhamdulillah kita terima kasih pada semua lembaga, baik dari swasta maupun pemerintah yang hampir setiap tahun memberikan apresiasi kepada kami ya. Jadi diawali dengan dulu kami juara Pok Darwis tingkat Jawa Tengah, mulai juga di beberapa penghargaan Pok Darwis tingkat nasional, Desa Wisata Nasional 2014, sampai beberapa penghargaan dari ASEAN Tourism Forum, dan juga terima kasih juga saya pribadi mendapatkan Satya Lancana dari Presiden, juga mendapatkan tokoh teladan dari DPR MPR, dan beberapa penghargaan yang swasta sebagai penyelenggara kewirausahaan budaya, jadi cultural entrepreneurship dari perusahaan, dan beberapa juga dari yayasan-yayasan yang memberikan penghargaan itu ya. Intinya saya terima kasih, tapi itu menjadi bagian daripada penyemangat, juga menjadi tanggung jawab juga sih sebenarnya mendapatkan penghargaan itu. Pada akhirnya wah ini saya harus bertanggung jawab untuk bahwa saya harus benar-benar menjaga dan meneruskan. Jadi alhamdulillah ya saya mendapatkan penghargaan di luar negeri ini dulu tak termimpi juga sih ya. Artinya ya orang desa, orang gunung yang awalnya tak kira itu hanya bertemu dengan tanaman, tiba-tiba dapat penghargaan di luar negeri. Pernah mendapat penghargaan di Filipina, di Singapura, itu kan hal yang tidak termimpi sebelumnya oleh saya pribadi, selain juga di gedung DPR, MPR waktu itu lah ya. Istana apalagi ya Mas ya? Saat itu ya, 2000 berapa tuh di istana tuh kalau boleh tahu dari Pak Presiden? Joko Widodo diberikannya di gedung DPR sih. Oh gitu, saya pikir di istana. Oke. Nah, terus selanjutnya apa nih Mas Alif yang akan Mas Alif lakukan untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Dieng? Tentu regenerasi ini menjadi hal yang harus saya lakukan ya. Jadi alhamdulillah dulu mungkin tadi sangat berat perjuangan saya ketika saya menginisiasi, karena alhamdulillah tak niati ibadah semuanya. Dulu saya belajar, saya mendapatkan jaringan semua dari pribadi, Mas. Saya pakai kendaraan pribadi dan semuanya. Untuk meregenerasi ini kan tidak mudah mencari regenerasi sekarang lah, yang kalau semua harus berjuang seperti itu. Bahkan salah satu contoh adalah sekretariat terakhir harus di tempat saya. Setelah kita pinjam, pernah sewa, akhirnya alhamdulillah saya buat rumah budaya. Beberapa tahun ini ada di rumah saya, dan tentu kalau saya mencari pengganti kan, yang ganti nanti bingung juga. Kalau mau ada kegiatan, maka harus mungkin harus izin ke saya. Alhamdulillah saya didukung oleh Bank Indonesia. Ini didukung pembangunan Dieng Learning Center, di mana tempat itu mimpi saya adalah selain jadi sekretariat adalah tempat untuk pembelajaran. Jadi ada konsep-konsep di situ. Bahkan ketika ada kunjungan banyak beberapa dari mahasiswa, nanti kita sambut di sana lah. Akan semoga dilengkapi dengan beberapa buku-buku ataupun dokumentasi yang menjadi perjalanan kami di sana. Dan insya Allah mungkin ke depan, karena saya juga udah lama ya, sudah hampir 19 tahun berkecimpung di kegiatan sosial masyarakat ini ya, saya berharap nanti generasi muda, selain juga mungkin anak saya nantinya bisa melanjutkan juga untuk ke depan, karena mimpi kami adalah tadi keberlanjutan. Jadi saya bisa menitipkan mimpi saya dan teman-teman yang ikut berjuang awal bahwa Dieng ini harus lestari, baik secara budaya maupun lingkungan, dan secara sosial ekonomi juga harus tetap seimbang. Seperti itu. Terakhir Mas, kenapa masyarakat harus berkunjung ke Dieng? Mengapa masyarakat atau calon wisatawan harus berkunjung ke Dieng? Yang pertama tentu
Selain adem. Siapa sih yang tidak ingin berkunjung ke Kahyangan? Walaupun mungkin berat. Jadi filosofinya adalah memang Dieng ini berjalannya berat karena menuju Kahyangan itu tidak mudah. Tetapi insya Allah kalau sudah ke Dieng ini tidak akan rugi karena Dieng ini menjadi destinasi yang komplit. Jadi kalau di Dieng ini bisa saya sampaikan kalau saya daftar ya dari alam misalnya. Alam itu ada danau atau telaga. Telaga ini bermacam-macam. Ada telaga warna, telaga pengilon, telaga berdada, telaga Dringau yang mempunyai view yang luar biasa. Ada telaga Menjer yang nanti bisa naik sampan. Ini ada lagi daya tarik kawah vulkano. Ini yang banyak dicari oleh beberapa wisatawan luar negeri. Saya pernah bertanya apa yang menjadi menariknya wisatawan pada waktu itu biru dari Belanda. Jadi salah satunya melihat vulkano dari dekat. Di mana kawah Skidang, ada kawah Chandra di Muka dengan ceritanya yang luar biasa ya. Di mana Gatot Kaca ini kesaktiannya di situ. Ada sumur raksasa, sumur Jalatunda. Terus ada pemandian air hangat di sini. Jadi kalau ke Guci mungkin pemandian air hangat selesai, di sini masih bisa tadi melihat danau dan lain-lain. Belum daya tarik sekarang untuk anak muda, bisa pendakian di Gunung Perahu, pendakian Gunung Bismo, Pandu, yang begitu menariknya. Mendaki di 2.600 dengan bonus sudah di 2.100 dan bisa bercamping di sana. Itu yang alam. Selanjutnya di budaya, di sini banyak peninggalan budaya benda, ada candi-candi. Ada Gangsiran Aswatama, Dharmasala, bahkan ada melihat kegiatan setiap tahunan, ada pencukuran anak gimbal, ada senderatari, ada budaya kuliner yang berbeda karena di sini daerah Dieng, nanti bisa mencicipi mungkin beberapa sayuran dari kentang, ada karika, ada purwaceng, bahkan kalau di Wonosobo ini yang menjadi salah satunya itu ada mie ongklok, ya kan, yang menjadi uniknya Dieng itu dari budaya, melihat pertanian Dieng yang berbeda. Selanjutnya yang buatan, di sini ada museum Kailasa, ada geotermal, ya kan, dan ada bermacam-macam buatan lainnya. Jadi komplit sekali. Sehingga memang orang ke Dieng ini kalau mau dinikmati semua tidak bisa hanya satu hari. Harus menginap di rumah warga, berinteraksi. Nah inilah kelebihan Dieng. Jadi tidak rugilah ke Dieng. Mungkin beberapa destinasi lain kan ke satu tempat menikmati 2-3 jam selesai. Dieng ini bisa milih. Kalaupun masih ada uangnya bisa nambah untuk membuat length stay-nya bertambah. Itu seperti itu, Mas. Jadi supermarket wisata kebudayaan itu ada di Dieng gitu, Mas ya? Iya, ini salah satunya yang menarik Dieng yang harus kami syukuri. Ini adalah amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa dan tentu bagian dari pendidikan nenek moyang yang begitu luar biasa dan tentu wajib kita kenalkan. Orang Islam mengatakan bahwa Aku ciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan inilah yang akan menjadi kewajiban kami untuk mengenalkan Dieng dan dengan segala kelebihan dan yang baik. Seperti itu. Baik. Mas Alif, terima kasih sudah menerima saya dan tim dari Pro3 Siniar untuk berbincang di Rumah Budaya Dieng, dan sukses untuk Mas Alif. Semoga harapan-harapannya ini bisa tercapai. Pokoknya Dieng ini bisa lebih maju, makin dikenal oleh masyarakat internasional, nasional, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi, Mas Alif. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa Pro3 Siniar, itulah tadi perbincangan saya, Tomo Hakim, bersama dengan Mas Alif Fauzi, Ketua Pokdarwis Kelompok Sadar Wisata dari Dieng, Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di Pro3 Siniar selanjutnya. Hasta la vista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.